Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Bincang Sore Ramadan. Pada hari ini bersama saya Sri Kandayani di Rumah Baca Anak Nagari. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, bintang tamu kita hari ini adalah Kak Belmi atau Aibda Belmi. Belum masuk. Kak Belminya belum masuk. Kita tunggu Kak Belmi. Kak Belmi ini berasal dari Kapuas. Belum masuk. Halo sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kita tungguin Kak Belmi. Kak Belminya belum masuk. Yuyun Lestari, assalamualaikum Kak Asri. Waalaikumsalam. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, Kak Yuyun juga. Hari ini tepatnya 18 Ramadan 1444 Hijriah, bertepatan dengan Minggu 9 April 2023. RBHN atau Rumah Baca Anak Nagari kembali menggelar Bincang Sore Ramadan dengan narasumber Aibda Belmi dengan tema membangun rumah baca di daerah. Kak Belmi adalah polisi penerima Nugra Jasa Dharma Pustaloka kategori masyarakat pada tahun 2022. Sahabat, Kak Belmi ini seorang polisi yang aktif di literasi. Bagaimana kesehariannya beliau? Nanti kita juga bisa tanya-tanya jawab dengan Kak Belmi. Karena Kak Belmi, coba lagi Kak Belmi. Akunnya belum masuk. Teman-teman sahabat Rumah Baca, kita tunggu Kak Belmi. Kak Belmi ini berada di Kapuas, di Kalimantan. Jadi kita tunggu Kak Belmi dulu. Karena ini sudah. Kak Belmi silakan Kak bergabung di tanda tambah di bawah biar bisa digabungkan. Namanya sudah masuk. Silakan bergabung Kak Belmi.
Silakan tekan tanda tambah di bawahnya Kak untuk bisa bergabung. Ada tanda tambah. Oke, ntar ya kami terima. Oke, ntar lagi Kak Belmi sudah masuk, tinggal diterima saja. Oke, Kak Belminya sudah masuk. Ya, Oke, ya, wajahnya Kak Belmi tidak terlihat, kameranya mungkin kamera belakang. Dipindahkan kamera depan, Kak. Oke. ya ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Bincang Sore Ramadan. Kali ini adalah 18 Ramadan, tepatnya pada tanggal 9 April 2023. Rumah Baca Anak Nagari kembali menggelar Bincang Sore Ramadan dengan narasumber Aibda Belmi HS dengan tema membangun rumah baca di daerah. Beliau adalah polisi nih teman-teman rumah baca, yang mana polisi penerima Nugra Jasa Dharma Pustaloka kategori masyarakat pada tahun 2022. Penasaran kan teman-teman? Ini polisi loh penerima Nugra Jasa. Apa sih yang dilakukan? Satu lagi, sebelum kita mulai kegiatan, Kak Belmi silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat menunaikan ibadah puasa teman-teman yang menunaikannya. Semoga sampai selesai berjalan dengan lancar. Perkenalkan, saya Belmi Kak Aibda. Saya bertugas sehari-hari di Satpol Airut Polres Kapuas Hulu. Saya sudah berdinas kurang lebih 20 tahun. Terus terjun di giat, mohon maaf, saya ulangi dulu. Saya punya istri 1, anak 3. Saya bertugas di Polres Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, dan terjun ke dunia literasi kurang lebih pertengahan bulan Juli 2017 sampai sekarang. Mungkin perkenalan singkat begitu. Oke, sahabat rumah baca di mana saja berada, tadi Kak Belmi sudah mengatakan beliau sudah ikut bergerak dalam kegiatan literasi sejak 2017. Kak, sebelum kita ke tema kita, membangun rumah baca di daerah, mengapa sih Kakak ikut-ikutan di kegiatan literasi? Kan jarang nih polisi yang ikut di kegiatan ini. Mengapa Kakak ikut ini? Baik, terima kasih. Mengapa saya ikut kegiatan literasi? Yang pertama karena saya bertugas itu kan tidak harus di kota, kadang di kecamatan, kadang di desa. Jadi saya banyak melihat waktu saya bertugas itu anak-anak banyak yang putus sekolah. Ada yang hanya tamat SMP, ada yang tamat SMA. Terus kebiasaan di kampung itu ketika mereka sudah tidak sekolah, SMP atau SMA, mereka akan kawin muda. Dengan kondisi kawin muda dan kondisi pendidikan masih kurang, itu akan rentan yang namanya itu terjadi kemiskinan. Kenapa saya bilang begitu? Dia belum siap mental, belum siap ilmu, belum siap mungkin dalam hal biaya, tapi dipaksakan karena itu tadi pemikiran dasar saya sampaikan semua. Tapi rata-rata kalau di perkampungan itu ketika sudah mencapai umur remaja, ada itu satu kasus itu dijodohkan. Jadi saya buka giat literasi ini untuk menyampaikan kepada mereka bahwa pendidikan itu perlu, bahwa buku itu perlu. Bangsa yang maju adalah bangsa yang hobi membaca buku.
Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, saya juga melihat bahwa pendidikan kita untuk saat ini juga masih lumayan mahal. Coba kalau kita lihat masuk perguruan tinggi atau mungkin SMA favorit itu pasti memerlukan biaya. Karena tidak semua orang tua atau dari beberapa warga kita yang mampu. Nah, dengan kita buka giat literasi ini, minimal mereka bisa membaca buku-buku edukasi contoh cara beternak lele, cara beternak sapi, cara menanam padi yang bagus, cara mengolah makanan. Jadi itu mengajarkan mereka keterampilan. Nah, seperti itu singkatnya, Bu. Wow, luar biasa. Teman-teman sahabat rumah baca di mana saja berada, Kak Belmi mengapa dia membuka rumah baca di daerah? Pertama, bukan karena apa-apa, tapi melihat lingkungan dia sendiri, di mana banyaknya anak putus sekolah. Selain itu, anak di sana banyak kawin muda, mungkin dengan membaca secara tidak langsung, dia membaca buku, mungkin literasi finansialnya akan bagus, di mana mereka tidak punya biaya, tetapi dipaksa menikah, akhirnya ya mungkin cerai atau apa ya. Akhirnya mungkin dengan adanya taman bacaan, dengan mereka membaca, dengan mereka beraktivitas, mungkin akan lebih baik. Keren ya, terpikir oleh Pak Aibda ini ya, Kak Belmi. Berarti Kak, itu mengapa Kakak buka rumah baca? Jadi tujuannya agar masyarakat di sana bisa membaca, bisa memanfaatkan itu. Sejak kapan Kakak mulai melakukan kegiatan ini? Terima kasih untuk rumah baca yang kita sudah buat untuk selama ini. Terus terang itu pertengahan Juli 2017 itu kita mulai di Trangkalis, karena memang di sana itu, Bu, lokasinya atau wilayahnya itu daerah transmigrasi yang penduduknya datang dari Jawa. Jadi penduduknya datang dari Jawa ini, mereka ini berjuang loh, berjuang mencari sesuatu nasib, berjuang untuk kepingin supaya hidup lebih layak, tanpa mereka ada pekerjaan yang menentu. Jadi mereka ini sehari-hari kerjanya, Bu, mungkin ya buruh lepas, mungkin kerja mereka ini istilahnya itu kalau ada yang memperkerjakan mereka itu kalau ada. Jadi kalau ada, kalau tidak ada, ya itu tadi mereka hanya duduk, akhirnya waktunya itu tersita. Bagi warga yang rajin itu mungkin bertahan, Bu. Bagi warganya yang rajin bertani, bagi warganya yang rajin mungkin beternak, bagi warganya yang rajin yang lain itu pasti bertahan. Tapi saya lihat banyak juga yang sudah pindah ke Jawa lagi karena memang dia tidak ada keahlian. Dia tidak ada keahlian, dia tidak ada skill. Akhirnya dengan tuntutan ekonomi, tuntutan yang lain, sementara penghasilan tidak ada. Jadi itu, Bu, yang salah satu dasar ya saya buat seperti ini. Jadi puji Tuhan, alhamdulillah mereka mengapresiasi, dan sekarang di tempat kita awalnya di rumah baca kita saya dirikan itu belum ada ternak lele. Sekarang sudah ada puluhan ribu ekor, sudah setiap minggunya mereka jual ke pasaran. Dulunya hanya 1 hektaran buah naga, sekarang sudah ada puluhan hektar, dan hasilnya kita sudah jual di minimarket, sudah kita jual di beberapa warung. Semua hasilnya saya serahkan kepada mereka. Saya hanya bantu jual, saya hanya bantu meningkatkan perekonomian, dan saya memang menyerahkan kepada mereka gitu. Luar biasa Kak Belmi ya. Berarti literasi secara tidak langsung, literasi finansialnya sudah terlaksana di sana. Bahkan masyarakat di sana sudah memanfaatkan nih dengan membacanya di rumah baca, dengan kegiatan di rumah bacanya Kak Belmi. Akhirnya berdampak karena masyarakat yang transmigran tadi berjuang untuk hidup. Akhirnya perjuangannya itu akhirnya dia bisa bertahan untuk tinggal di Kapuas, Kalimantan Barat ya. Kak Belmi,
Siapa yang memotivasi kakak untuk kegiatan seperti ini awalnya? Untuk memotivasi awalnya itu memang kita pertama itu dari dorongan hati kita karena melihat kondisi seperti itu di masyarakat. Dan jujur Bu, saya merasakan saya terus terang saya dari Medan. Dari Medan dipaksakan mau ke Kalimantan itu kan untuk merubah nasib kan gitu Bu ya, merubah nasib. Jadi ya, keluarga yang istilahnya yang biasa-biasa saja. Jadi saya berpikir kepada diri saya, oh mereka ini sama dengan seperti saya ini, mereka harus dibantu. Jadi perjuangan itu Bu dimulai dari kesadaran kita karena ada rasa ingin membantu, dan saya percaya bahwa mungkin rezekinya bukan dari mereka, mungkin dari si A, si B, si C. Jadi awalnya memang kita itu dari dorongan hati kita ingin berbagi, dan puji Tuhan, alhamdulillah, apakah kita selama ini membuat kita miskin? Tidak juga. Pasti ada aja rezeki dari Tuhan. Jadi motivasinya dari diri sendiri, ada juga dari dorongan teman-teman juga, dan saya juga merasakan apa yang mereka rasakan, Bu. Jadi kadang ada juga warga kita ini sampai berjuang yang awalnya dulu tidak ada pengobatan, ada 3 nih Bu yang sudah kita berhasil bawa untuk pengobatan ke rumah sakit Cipto Mangkusumo, udah itu di rumah sakit Pontianak, itu lumayan besar dananya, kurang lebih ada 80-an, 60-an juta, itu berkat saya galang dana sendiri Bu. Tapi kawan-kawan percaya, jadi seperti itu Bu. Jadi didorong dengan rasa, didorong rasa dengan hati kita ingin berbagi. Kata Kak Belmi tadi, yang memotivasi itu adalah hati kita. Dan masyarakat atau teman-teman percaya dengan yang dilakukan oleh Kak Belmi, di mana Kak Belmi sudah melakukan, misalkan ada yang sakit, akhirnya Kak Belmi turun tangan nih, bantu mencarikan dana. Bantu mencarikan dana itu tidak semudah yang kita bayangkan. Berarti memiliki proses dan orang bisa percaya. Kak Belmi, gimana sih prosesnya akhirnya bisa mendapatkan dana seperti itu? Yang pertama saya dimulai dari saya sendiri. Yang pertama saya harus percaya diri dulu. Dengan gaji saya berikan semua. Seperti itu Bu, itu yang pertama. Jadi ketika kawan-kawan sudah merasakan itu, mereka merasa malu. Mereka merasa malu. Udah itu saya mulai setelah dari diri saya sendiri, saya coba dari lingkungan saya. Saya tinggal mungkin di polsek kawan-kawan saya. Setelah itu saya keluar. Saya keluar mungkin ke beberapa kawan-kawan yang ada di kantor-kantoran. Terus saya mainkan sosmed Bu, di Facebook, di Instagram. Dan saya bersyukur. Ada yang ngasih 10 juta, 15 juta, 10 juta. Saya nggak tahu siapa dia. Dia bilang, dulu hamba Allah, NN, seperti itu. Padahal besar loh dia ngasih. 10, 15, 5, seperti itu. Akhirnya terkumpul, Bu. Yang terakhir kemarin 88 juta. Wow, luar biasa. Itu untuk pengobatan atau sakit seperti apa, Kak? Atau karena dia kan dibawa nih jauh nih sakitnya gitu. Yang seperti apa yang dibantu itu? Kalau biasanya kalau saya itu Bu yang memang udah parah. Jadi kalau hanya sekedar demam tidak. Yang pertama itu saya ceritakan dari awal, ada seorang ibu warga kita dulu, dia mengalami kanker. Kanker dia sudah parah, sudah bernanah, sudah bau. Jangankan untuk berobat, untuk makan aja susah. Jadi ketika kita galang dana pertama itu, ya seperti tadi itu Bu, metodenya. Jadi kawan-kawan saya ada yang mampunya mungkin 100, ada yang 200, tapi ada yang mampu, ada yang ngasih 5 juta, ada yang ngasih 2 juta. Akhirnya tidak butuh lama waktu, 3 minggu, 1 bulan, barang itu bisa, karena kita posting apa adanya, dan setiap yang mereka memberikan itu langsung ke rekening si penerima. Saya tidak ada memanfaatkan rekening saya. Jadi mereka percaya Bu. Jadi langsung ke rekening dia, bukan ke rekening saya. Saya hanya bantu mendorong dan bagaimana caranya uang itu sampai ke penerimanya, seperti itu Bu. Dan sampai sekarang ya berjalan terus gitu. Jadi yang parah-parah ini sudah 3, itu yang pertama tadi yang kanker payudara, yang kedua muka terbakar. Jadi waktu kecil dia mengalami kecelakaan,
kecelakaan kebakaran, ini mukanya habis 80%. Sampai umur 23 dia tidak pede. Setelah sekarang kita bawa ke Jakarta, dia sudah bekerja sekarang dan sudah percaya diri. Nah, dari yang tidak percaya diri, dari tidak punya harapan, malu, tapi sampai 3 bulan loh Bu, di rumah sakit Cipto Mangunkusumo, 3 kali operasi. Jangan untuk berobat, untuk makan aja susah. Tapi Tuhan mampukan. Tuhan gerakkan orang gitu. Seperti itu. Dan ada lagi satu lagi anak yang di istilahnya itu anak itu yang memang bapak mamanya meninggal. Itu kita dorong, kita bantu ya semampunya ya sampai sekarang seperti itu Bu, yang kita lakukan untuk sementara ini. Jadi bukan hanya di GIG literasi, tetapi juga di GIG sosial seperti itu. Luar biasa sekali ya Kak Belmi. Jadi kegiatannya literasi seperti tadi kita sudah mendengar ada tentang berternak, ada berkebun, berarti udah ada literasi finansial. Juga ada di kegiatan sosial kesehatan masyarakat, gimana orang-orang terbantu dengan kegiatan-kegiatan beliau. Ya, beliau menolong dengan ikhlas dan beliau jujur apa adanya ke rekening orang itu. Jadi tidak adanya salah sangka atau pemikiran negatif dari seseorang karena langsung ke rekening orang tuh. Luar biasa sekali. Kak, rumah baca kakak ini tempatnya di mana, Kak? Oke. Untuk rumah baca kita, ya alhamdulillah puji Tuhan sudah ada 3 ya. Yang berdiri ini sudah ada 3. Yang pertama itu kita dirikan, pertama saya bertugas di Trangkalis, sampai sekarang masih berjalan. Di tempat inilah kemarin Pak yang dari Perpusnas melihat, benar tidak ada budidaya buah naga? Pak siapa lupa saya. Dari Perpusnas datang kemarin ngecek. Setelah dia cek ternyata benar. Dan beliau kami suguhkan makanan segar pas panen gitu. Dan kami juga buatkan produk buah naga ini Bu dalam bentuk 4 produk. Jadi buah naga ini jadi dodol, jadi keripik, jadi selai, jadi sirup seperti itu. Ada empat adonan seperti itu. Karena ketika waktu itu panen Bu, ketika sekali panen kan kalau produksinya banyak tapi penjualannya sedikit kan